Kira-kira contoh pengerjaannya seperti ini. Codingnya dari sequential search. Jadi kita mempunyai array 3, berarti codingnya integer array 3 dan indeksnya di sini dari 0 sampai 17. Nah, kita akan cari find-nya sama dengan 3 di sini. Terus found-nya masih 0. Nah, habis itu di looping deh di sini dari 0 sampai ke 3. Jadi jika array indeks ke 0 sama dengan find, maka langsung ketemu atau found sama dengan i. Nah, kalau sudah ketemu, break dan selesai. Send find ke found. Jadi ada contoh running dari codingnya nih ya, seperti ini. Bahwa data 3 ada pada indeks ke 1. Betul ya hasilnya. Nah, yang selanjutnya akan membahas tentang proses tracing program. Baiklah, kita coba tracing program ini. Diambil dari mulai integer array sampai break. Tutup kurung kurawalnya ada 2 ya di sini. Nah, setelah itu yang pasti yang pertama kali kita coba yaitu indeks array-nya dulu dari 0 sampai ke 17. Nah, di sini ada integer array-nya juga dari 1, 3, 9, 11, 18, 24, 36, 41, 42, 56, 61, 65, 81, 82, terus ada 83, ada 91, 99 sampai 101 ya. Ini sesuaikan dengan indeks array-nya yang di atas. Nah, jadi langkah pertama yang akan kita buat adalah di sini integer find sama dengan 3, found sama dengan 0. Nah, yang kita baca pertama adalah jika di sini ketika i sama dengan 0 berarti di sini for i sama dengan 0. Nah, sekarang kita tentukan dulu di sini syaratnya yaitu i kurang dari 3. Berarti kalau kita coba sekarang misalkan i sama dengan 0, cek apakah 0 kurang dari 3 dan jawabannya ya. Kalau ya, lanjut masuk ke sini nih sekarang. If array i sama dengan find. Nah, apakah array 0 berarti ya yang ini sama dengan 3? Find-nya itu 3 berarti ya, masukin 3. Nah, apakah array 0 ini sama dengan 3? Nah, kita cek, maka kita cek array 0 ini 1 ya di indeksnya. Array 0 ini 1 ya di. Terus sama dengan 3 enggak? Kita cek ternyata tidak, jawabannya tidak. Nah, kalau tidak berarti ya bakal masuk nih ke if. Jadi selesai dong ya di sini. Lalu masuk lagi ke kurung kurawal tutup di sini. Nah, kurung kurawal tutup terakhir ini berarti selesai untuk i sama dengan 0. Nah, berarti sekarang kita masuk ke i++ di for naik ke 1. Jadi kita sekarang masuk ke i sama dengan 1. Nah, apakah i kurang dari 3 ini, apakah i kurang dari 3? Nah, jawabannya iya ya. Kalau iya berarti masih bisa lanjut. Nah, lanjutnya langsung ke array 1. Apakah sama dengan 3 enggak? Nah, kita coba ya. Array indeks 1 itu berarti 3. Array 3 sama dengan 3. Nah, jawabannya apakah 3 sama dengan 3? Nah, jawabannya iya ya. Nah, kalau iya, sekarang berarti masukkan ke perintah if. Nah, berarti found sama dengan 1. Nah, sekarang kita punya found sama dengan i-nya 3. Udah gini berarti sekarang break. Dan kalau sudah, berarti sekarang sudah selesai dan keluar. Selesai ini adalah salah satu proses tracing program. Terima kasih. Dan jika kodenya di running, telah ditemukan data ketiga ada pada posisi indeks array ke 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azahra Putri Denita Permatasari.
sebagai salah satu perwakilan dari kelompok 5 dalam mata kuliah algoritma pemrograman bersama rekan saya Hilma Siti Mutiara dan juga Henry Winata. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai binary search. Nah, jadi di sini itu merupakan kode yang digunakan di dalam bahasa pemrograman C. Nah, di sini dapat kita lihat pertama-tama kita harus menentukan integernya dulu. Nah, di sini integer yang saya buat ada I untuk menyatakan banyaknya array, lalu first untuk menyatakan data yang awal, last untuk menyatakan data akhir, middle untuk menyatakan data tengah, n sama dengan 18 untuk menyatakan banyaknya array. Lalu selanjutnya yang terakhir ada find, yaitu untuk menyatakan data yang akan dicari nanti. Nah, lalu di sini saya sudah menyiapkan sebanyak 18 data yang diberi dari Bapak dosen. Nah, di sini array-nya ditulis sebanyak dengan data yang ada di sini. Lalu untuk angka 1 ini atau data pertama ini dinyatakan dengan array ke 0. Ini array ke 1, ini array kedua, dan seterusnya hingga array ke 17. Lalu selanjutnya kita akan menuliskan kode untuk agar orang-orang bisa memasukkan angka atau data yang ingin mereka cari. Lalu di sini kita nyatakan bahwa angka pertama itu merupakan array 0, lalu angka terakhir itu merupakan banyaknya array dikurangi 1, yaitu array 17 ini. Lalu untuk data tengah kita akan menghitungnya dari angka data pertama ditambah data terakhir lalu dibagi 2. Nah, berarti karena angka pertamanya 0 dan angka terakhirnya itu 18 dikurangi 1 yaitu 17, berarti di sini 0 ditambah dengan 17 lalu dibagi 2. Berarti 17 dibagi 2 itu 8,5. Nah, karena ada komanya, jadi mari kita bulatkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini merupakan angka tengahnya atau data tengahnya. Lalu di sini ada while. While jika kondisi data pertama lebih kecil dari sama dengan angka terakhir, maka akan berlaku program ini, yaitu if. Nih ya, program if, lalu selanjutnya ada else if, lalu else. Nah, di if ini jika kondisinya itu data tengah lebih kecil dari data yang dicari, itu berarti program akan menghitung data pertama dengan rumus data tengah ditambah 1. Contohnya, misalnya tadi kan data tengahnya 42. Data tengahnya 42. Misalkan kita mau cari 54. Nah, berarti kan data tengahnya lebih kecil dibandingkan data yang akan dicari. Berarti nanti akan berlaku rumus yang ini.
Lalu selanjutnya, jika data tengahnya sama dengan yang angka dicari ini, data yang dicari, maka nanti akan langsung bisa di print, yaitu kata-kata seperti ini. Nah, ini nantinya akan terisi oleh data yang dicari. Jadi maksudnya data sekian terdapat ditemukan pada data ke berapa gitu, yaitu middle tambah 1 kalau si middle-nya ini sama dengan find ya. Lalu selanjutnya, jika kondisinya bukan dari kedua kondisi ini, maka selanjutnya yang akan terjadi adalah akan berlaku rumus ini, yaitu angka terakhir sama dengan data tengah dikurangi 1. Nah, data tengahnya itu yang tadi dicari sama, kalau kayak tadi itu kan ambilnya dibulatkan jadi 8. 8 dibagi 2 berarti 4 gitu. Nah, lalu yang kondisi terakhir itu, kalau misalnya angka pertama lebih besar daripada angka yang terakhir, nah maka nantinya akan keluar tulisan, yaitu data tidak ditemukan karena tidak ada di dalam list data yang sudah ditulis di sini. Nah, sepertinya untuk contohnya ini dapat kita lihat di sini. Nih kan input data yang dicari. Dari data tadi misalnya saya ingin mencari nilai 11. Ini data ditemukan pada data keempat. Nah, coba ulangi lagi. Kalau untuk tim 5, Pak Fahmi meminta kita mencari angka 3. Lalu ini, nah angka 3 ditemukan pada data kedua. Berarti betul ya. Cuma ini sepertinya akan diganti sedikit deh. Data ditemukan pada data ke. Nah, ini ya, kita ulangi. Kita cari 3 lagi. Nah, betul. Semoga ilmu yang kami berikan ini bermanfaat, walaupun banyak kurangnya. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.